Selamat malam bosku. Ini lagi di workshopnya Oversize. Lagi bongkar Rinjani habis Vantera kemarin. Ada yang patah ternyata ACK bos. Nih kebetulan lagi ada Mas Ilham Unyil yang nggak jadi ikut event kemarin mas. Gara-gara crash. Kita ntar lagi tanya-tanya mas ya. Oke mas. Kenapa kok bisa sampai crash, sampai jatuh? Jangan-jangan sama habis patah hati mas ya? Habis militeri mas. Habis militeri. Oke, ntar lagi kita tanya-tanya bentar mas ya. Boleh mas ya? Iya mas. Siap. Selamat malam, assalamualaikum Mas Unyil. Waalaikumsalam mas. Bisa diperkenalkan mas, namanya sampean mas, siapa mas? Mungkin ada teman-teman atau jamaah fanatik di Jember belum ada yang kenal sampean mas. Nama saya itu panggilannya Ilham Unyil mas. Tapi kebanyakan dipanggil Unyil. Asal mana mas sampean mas? Asal Jember mas. Iya kabarnya mas hari ini mas? Alhamdulillah gini-gini aja mas. Ngene piye mas? Masih belum sembuh total. Oh, kabarnya man habis jatuh mas ya kemarin mas ya? Iya habis crash. Oh, aduh. Habis kok bisa mas crash kayak gitu mas sampean mas? Lupa ngerem. Jaraknya sama pengeriman itu terlalu nipis sama tikungan. Setting berapa mas kemarin mas? Jarak 200. Itu yang luka apa ya mas sampean mas? Ini mas tangan dari sini sampai sini, terus kaki cuman luka-luka mas. Kira-kira masih bisa jokin enggak mas? Bisa mas, kok gak ada yang patah kok. Oh, alhamdulillah mas ya, masih selamat mas ya. Masih selamat mas. Kalau hati mas, tidak ada yang patah mas? Alhamdulillah enggak mas. Oh, habis balikan mas ya? Enggak. Lo enggak balikan mas? Enggak jadi. Enggak jadi balikan mas? Aduh, jangan itu mas penyebabnya sampai lupa ngerem kemarin mas. Enggak mas, tidak ada hubungannya sama itu. Oh. Kok kan sudah lama mas naik Rinjani ini kok masih bisa lupa itu mas, gimana mas? Kemarin itu kan ketemu mas timer yang paling baik dari sebelumnya. Nah itu jaraknya tuh nggak ditandai, maksudnya tuh nggak ada yang di finish gitu mas. Iya. Jadi sampai lupa sama harus ngerem di titik mana, jaraknya tuh lupa, nggak nutut sama tikungannya. Oh, setting di mana mas emangnya mas? Di Bandara Jember mas. Oh, sampai 200 mas di sana mas ya? Sampai 200, cuman sama pengerimannya itu nggak sampai 100 meter. Oh, enggak nututi mas ya? Nggak nututi mas. Tapi kan biasanya kalau teman-teman Jember setting di bandara nutut ini mas sama pengeremannya mas kalau Bukan di... dulu mas. Oh. Kalau sekarang kan anak-anak Jember kan nggak ada yang berani setting di situ. Enggak apa motore kenceng atau gimana? Bisa dikatakan nggak gitu mas. Soalnya sebelumnya kan nggak pernah setting jarak 200 kan. Iya. Sebelum naik Rinjani ini mas, pernah naik motor siapa ya mas? Motornya MTEK sama motornya itu mas, motornya Caktar. Oh iya kan, soalnya kan sebelum ini kan sampean lama di ikut Caktar, ya. Terus kemarin ikut MTEK, terus sekarang kok berani-beraninya sama nyeting Rinjani nih mas? Ya itu sudah alur ceritanya dari yang kuasa mas. Suratan takdir. Nggak bisa apa ya?
merasakan semuanya. Oh. Lah ya kok apa namanya sampean setelah dari Caktar, dari MTEK, sekarang nyampe di Rinjani, apa tidak dimarahi sampean Mas? Sama pendahulu-pendahulu nih Mas? Enggak. Yang penting kan niatnya baik Mas. Ya, kan sebelum naik Rinjani kan sampean pernah ikut Caktar, Ya. ikut MTEK dengan motor-motor yang berbeda Mas ya. Nah, ya. Kalau menurut sampean karakternya Rinjani ini gimana Mas? Karakternya Rinjani ini ya kuat di bawah Mas. Kuat seperti kata joki-joki kulonan kan perlu kuat di bawah, bukan keras kan ya. Kuat. Terus motornya itu dari aku pertama megang sampai sekarang itu banyak perkembangan gitu Mas. Banyak perkembangan sampai 2 kali event itu kan dibawa joki-joki Sidip kan kena terus gitu loh Mas. Terus yang terakhir itu Mas, dari yang sebelumnya aku ngerasain motor ini itu kalau bawahnya tuh dari start sampai ke ngoper kelima bagus. Nah itu rasanya kayak dijambak setan Mas. Ya itu sampai ngerem tuh ndak nutut saya. Kayak dijambak setan gimana Mas? Pernah lah sampean ketemu setan terus dijambak gitu Mas? Nggak pernah Mas. Cuman ngerasainnya itu nggak kayak yang aku pernah naikin sebelumnya ini. Jadi ada yang kayak ditarik-tarik gitu Mas? Kayak yang ditarik-tarik gitu dari aku bawa dari bawahnya itu sampai ngerem ndak nutut Mas. Ya ini kan kemarin sampean yang jatuh itu kan persiapan mau Mas ya, mau apa namanya, event di Fantera seri 2 Mas di Lumajang Mas ya. Iya, hari Sabtunya itu aku yang jatuh. Sepeda bungkus, aku juga bungkus Mas. Besoknya event. Terus gimana Mas perasaannya sampean Mas? Jadi sampean yang nyeting Rinjani sampai bungkus tapi sampean enggak ikut. Ikut saya Mas, ikut lihat tok. Oh ya enggak, maksudnya kan harus sih naik. Ya. Kalau itunya sih pokok hasilnya Mas, hasilnya kan memuaskan kemarin. Kalau nggak memuaskan saya kecewa. Kok bisa kan soalnya kan apa ya kan mulai awal setting pas mau event Fantera 2 itu kan sampean yang nyeting sampai bungkus terus sampean juga dibungkus tapi sampean terus ndak ikut apa namanya, ndak ikut main, ndak ikut ngerasakan ngangkat piala nih Mas, gimana Mas? Ya ada rasa kecewa Mas, tapi kan dibayar sama hasilnya kemarin itu mesti saya nggak ikut bawa. Yang penting kan dapat hasilnya itu Mas. Bisa next hari-hari lain. Tapi enggak trauma Mas ya? Enggak. Sampean Mas jatuh dari Rinjani terus enggak mau setting lagi sampean ngambul gitu Mas. Enggak Mas, enggak pernah kayak gitu. Sebelumnya kan pernah jatuh juga. Pasti sayang-sayangi Mas. Iya. Yang kebetulan enggak ditinggal pas sayang-sayangi Mas. Berapa kali Mas sampean ikut naikin Rinjani di event nih Mas? 3 kali Mas. Dua kali Mas. Pernah ikut event ya Mas ya? Iya. Sama Rinjani. Iya. Hasilnya gimana Mas? Hasilnya masih zong Mas yang kemarin. yang di Surabaya Kejurnas itu pas hujan Mas, ngesot enggak kena. Yang Gaduro di Jogja enggak bisa dimasukkan di senelengnya. Terus yang terakhir ini perfect pisan Mas. Aku nuplek Mas. Pokok apes terus aku yang mau ikut event itu apes terus, ada halangannya. Ya kan kalau dilihat apa namanya, teman-teman pembalap yang istilahnya
pemula kan juga dinaiki Rinjani, terus teman-teman pembalap Sidit juga ada yang naik Rinjani, itu kan apa namanya, bisa dapat nomor lah Mas. Jadi untuk sampean sendiri itu apa iri atau gimana Mas? Ya aslinya iri Mas, kan tiap harian yang nyiapin motor kan mesti saya. Jadi 80% lah karakter motor ini kan saya yang tahu Mas. Yang kemarin itu memang apes Mas. Yang kemarin Lumajang tuh saya feeling dapat nomor Mas. Terus pas kejadian crash itu Mas, jadi untuk ke depan harapannya sampean gimana Mas? Di mana dengan Rinjani, dengan teman-teman oversize ini gimana Mas? Ya kedepannya itu lebih berhati-hati kalau nyeting Mas. Kalau nyiapinnya kan jauh-jauh hari kan mesti nyiapin Mas. Cuman itu kesalahan yang kemarin itu terlalu ngepres sama jarak pengirimannya. Ya terus harapannya sampean gimana Mas? Harapanku itu bisa ngangkat piala Mas kalau ikut event. Prestasi katanya Mas. Kalau sampean sendiri Mas, apa namanya, ikut resmian itu baru sama Rinjani atau dulu-dulunya pernah ikut resmi atau cuma di liaran aja Mas? Dulunya itu pernah ikut resmian Mas. Apalagi kalau pas nggak ada corona itu kan mesti di Jember itu kan ada Mas event resmian itu. Sampean berarti pengalaman di resmian juga banyak Mas ya? Ya nggak banyak lah Mas. Berapa kali Mas seumur hidup Mas? Mungkin masih 7 kali paling Mas. Oh 7 kali sebelum Rinjani? Iya sebelum Rinjani. Oh. Nggak, soalnya kan tak lihat kemarin RT-nya ngantuk terus Mas sama 2 kali event Mas. Ya itu kan lama nggak ikut resmian Mas. Terus sama anak-anak itu kalau jam start suruh naik bis Mas. Pulangnya Mas? Jadi takut saya Mas. Oh, mending main aman gitu. Kalau joki-joki Sidit kan daftarnya kan banyak Mas. Jam start 1 kali kan bisa main lagi. Kalau saya jam start naik bis. Ya apa Mas? Oh berarti konsekuensinya itu Mas ya? Iya, jadi takut itu jadi main aman Mas. Nunggu lampu hijau kayak di lampu merah itu ya jalannya. Nunggu hijau baru gas Mas ya, di start. Ya rugi banter beda ya Mas. Iya. Tapi kalau kedepannya nggak mau kayak gitu lagi Mas. Jadi apa namanya, lebih sering ikut liaran Mas ya sama Iya. Mas? Saya condongnya di liaran Mas. Prestasi Mas paling besar kalau di liaran lah. Kalau di resmi kan belum ada sampean kayaknya Mas ya. Iya. Kalau di liaran Mas? Maksudnya itu main-main dah. Iya, main liaran. Gitu. Iya, yang maksudnya yang paling berkesan. Main sama Fadil Mas. Mana itu Mas? Fadil Jember Mas. Oh, sama Derby Jember Mas berarti ya. Senior lah Mas. Di Jember Mas ya. Iya. Itu 2 kali. Menang Mas. Alhamdulillah menang. Kalau misalnya nih Mas, apa ownernya Rinjani pengen liaran, harapannya sampean pengen main sama siapa Mas? Ya pokok yang apa ya Mas? Yang viral di Jember itu Mas. Harapanku. Oh, jadi apa? Yang sering menang gitu loh di Jember. Oh, apa harapannya sampean masih Jemberan aja berarti Mas? Iya, Ya? masih Jemberan. Atau ndak pengen main musuh, maksudnya lawan-lawan tim-tim kulonan lah Mas ya? Ya nggak langsung ke sana dulu Mas. Kan semua butuh proses. Di Jember kan banyak Mas, Mas. Yang mau main sama ini banyak. Oh. Cuman sini kan masih nggak mau dulunya. Kemarinnya
nggak mau kan main liaran. Ya mudah-mudahan ini ownernya ntar lagi mau mas. Iya. Tak sogok ya. Sebelum kita closing, ini mau tanya mas aku mas. Sampean kok pakai kaos Sakera kenapa mas? Di endorse atau sampean beli sendiri? Beli sendiri mas. Atau gimana? Kok ndak pakai kaos oversize mas? Kenapa mas? Kebetulan kan ownernya Sakera itu masih bosku dulu mas, bos lama lah. Dulu kan pernah ikut di sana saya. Oh ikut. Maksudnya naikin motornya gitu mas. Oh ikut bos. Iya. Bos Pendi, Papap. Iya. Sebelumnya dari Wijaya kan saya sama itu mas. Sebelumnya Bos Fendi ikut Wijaya tuh saya sudah sama Bos Fendi. Masih awal-awal anu mas, karir Iya. membalap di liaran. Iya mas. Kok ndak pakai kaos oversize mas? Kenapa mas? Masih gak punya mas. Belum dikasih mas sama Belum, bosnya Mas. oversize mas. Belum mas. Aduh. Katanya nunggu terkenal dulu baru bikin lagi mas. Oh siap. Oke, terima kasih Mas Unyil. Semoga cepat sembuh, cepat pulih, biar bisa setting lagi, biar bisa angkat piala di event-event resmi maupun di event liaran. Amin. Oke, terima kasih Mas Unyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik bawah. Tekan